Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elniva Naibaho, Fernando Cornelis Maniarapon, Rahel Sumamora, dan Rosifa Betaria Purba akan mempresentasikan terkait kajian teknologi polymerase chain reaction untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19. COVID-19 merupakan masalah kehidupan nyata yang layak untuk dipelajari. Dalam mendiagnosis penyakit COVID-19, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Sejauh ini, PCR merupakan solusi yang tepat untuk diagnosis penyakit COVID-19 secara akurat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana prinsip kerja PCR, sehingga sering ditemui sikap reaktif terhadap proses, hasil, dan juga biaya dari PCR. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana struktur virus COVID-19 digunakan dalam PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, lalu bagaimana prinsip kerja PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, apa saja manfaat penggunaan PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, dan apa saja efek samping menggunakan PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19. Tujuan yang ingin kami capai yaitu mengetahui penggunaan struktur virus COVID-19 digunakan dalam PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, lalu mengetahui prinsip kerja dari PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, mengetahui manfaat penggunaan PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19, lalu yang terakhir, mengetahui efek samping penggunaan PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19. Nah, virus corona ini berbentuk bulat dan mirip seperti mahkota. Dia mirip dengan virus SARS sehingga disebut SARS-2. Virus corona ini memiliki genom RNA untai tunggal positif yang terdiri dari protein struktural dan non-struktural. Nah, virus corona terbentuk dari 4 protein struktural utama, yaitu yang kita lihat pada gambar, yaitu protein S yang berbentuk seperti paku, kemudian ada protein M, ada protein E, dan juga protein N atau nukleokapsid protein. Nah, selain itu, virus corona ini juga terbentuk dari protein hemaglutinin esterase. Nah, protein S tadi, yaitu protein utama, akan menonjol dari permukaan virus yang berbentuk seperti duri ini, yang memiliki materi genetik yaitu RNA rantai tunggal. Protein S ini, yang berbentuk seperti duri ini, nantinya akan menjadi perantara antara virus untuk masuk ke dalam sel inangnya. Protein S, M, dan E itu akan menempel pada selubung lipid bilayer pada gambar ini. Sedangkan protein N dan juga RNA akan berada di dalam inti partikel virus ini. Itulah yang nantinya akan membentuk nukleokapsid. Nah, virus corona ini dapat menyerang organ dalam tubuh kita seperti paru-paru. Dia juga akan memakai sel epitel dan mukosa, menginfeksi saluran pencernaan kita yaitu pada sel epitel gaster, duodenum, dan rektum, dan juga dapat menyerang organ-organ lain seperti jantung, ginjal, pembuluh darah, sistem saraf, dan lainnya tergantung tingkat keparahannya. Sekarang kita akan melihat siklus hidup dari virus corona ini. Protein S tadi yang menghubungkan virus dengan sel inangnya akan masuk ke dalam melalui jalur endosom. Di sini reseptornya adalah ACE2. Kemudian akan dilepaskan genom RNA ke dalam sel inang yang diinfeksi. Genom RNA ini akan mengalami translasi atau direplikasikan menjadi protein struktural dan 2 poliprotein. Kemudian glikoprotein ini akan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma dan juga Golgi cell. Nah, dari translasi tadi kita dapat melihat terbentuk nukleokapsid, yaitu yang berwarna merah segitiga ini. Nah, nukleokapsid ini disusun atas genom RNA dan protein nukleokapsid atau protein N. Vesikel ini yang mengandung partikel virus akan bergabung dengan membran plasma sehingga membentuk komponen virus yang baru. Kemudian virus yang baru ini akan masuk ke saluran nafas kita, bereplikasi di sel epitel saluran atas, juga di saluran nafas bawah, dan akan menyebar nantinya. Masa inkubasi dari virus ini itu sekitar 3-7 hari. Kita dapat melihat siklusnya secara singkat seperti ini. Di sini dia berhubungan dengan reseptor ACE2. Kemudian materi genetik tadi dilepaskan, yaitu RNA rantai tunggal, dan hasilkan ini nukleokapsid yang berwarna merah tadi, dan terbentuklah virus yang semakin banyak dalam tubuh.
Nah, pengaruh dari virus tadi terhadap sel itu akan dapat mengalahkan respon imun dalam tubuh yang akan juga menentukan tingkat keparahan dari infeksi yang ditimbulkan. Apabila respon imun kita tidak kuat atau juga berlebihan, itu dapat mengakibatkan replikasi virus dan juga kerusakan pada jaringan. Replikasi materi genetik adalah proses pengganaan rantai ganda DNA yang terjadi di dalam sel. Ini berarti proses replikasi genetik terjadi secara in vivo, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat pula terjadi secara in vitro. Reaksi polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu metode perbanyakan atau replikasi materi genetik secara enzimatik yang terjadi di luar sel ataupun di luar organisme. Teknik replikasi materi genetik menggunakan metode PCR dapat meningkatkan jumlah materi genetik menjadi ribuan bahkan jutaan kali dari semula dengan waktu yang relatif tidak lama. Pengganaan materi genetik melalui metode PCR meliputi siklus yang terjadi berulang-ulang, yang terdiri dari 3 tahap yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi ataupun elongasi. Berikut kami tampilkan beberapa alat yang umumnya digunakan dalam metode PCR. Alat pengambilan sampel, mikropipet, tabung sentrifugasi, spin column, mesin mixer vortexing, mesin sentrifugasi, PCR plate, dan mesin PCR. Adapun beberapa bahan yang umumnya digunakan dalam metode PCR adalah sampel virus COVID-19, larutan VTM, lysis buffer, wash buffer, dan elution buffer. Terdapat pula bahan yang penting yaitu larutan master mix terdiri dari reverse transkriptase, DNTPS, yang merupakan building block dalam tahap elongasi DNA, dan terdapat reverse primer, forward primer, segment probe, dan juga DNA polimerase. Adapun proses PCR adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel virus diambil dari bagian nasofaring ataupun orofaring pasien menggunakan alat pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam tabung steril berisi VTM. Dan selanjutnya, sebagian daripada sampel ini akan dipindahkan ke dalam tabung sentrifugasi menggunakan mikropipet dan ditambahkan larutan lysis buffer yang akan dicampur menggunakan mesin mixer vortexing. Setelah pencampuran, maka kapsul dan juga selubung virus COVID-19 akan mengalami lisis sehingga tersisalah RNA virus dan juga hasil lisis. Kemudian, sisa sampel yang merupakan RNA virus dan hasil lisis ini akan dimasukkan ke spin column. Kemudian ditambahkan lagi wash buffer dan akan dilakukan sentrifugasi untuk menghilangkan sisa lisis dan menyisakan RNA virus saja. Kemudian, sisa sampel yang merupakan RNA ditambahkan elution buffer dan dilakukan sentrifugasi kembali untuk melepaskan RNA virus dari dinding spin column. Selanjutnya, hasil sentrifugasi ini yang merupakan RNA virus dipindahkan ke dalam tabung sentrifugasi lain yang kemudian akan ditambahkan larutan master mix. Setelah itu, keduanya akan dicampur menggunakan mesin mixer vortexing. Hasil pencampuran tersebut dimasukkan ke dalam PCR plate dan PCR plate akan dimasukkan ke dalam mesin PCR. Adapun tahapan PCR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reverse transcription. Proses ini adalah proses untuk mensintesis DNA konformator atau cDNA dari RNA virus COVID-19 menggunakan enzim reverse transkriptase atau RT. Kemudian tahap yang kedua adalah denaturasi. Pada tahap ini, untayan ganda DNA yang telah terbentuk akan diberikan suhu yang tinggi sehingga menyebabkan ikatan terbuka dan terjadi pemisahan untayan ganda DNA menjadi untayan tunggal dari DNA tersebut. Tahapan berikutnya adalah tahapan annealing. Pada tahapan ini suhu akan diturunkan. Penurunan suhu akan menyebabkan forward primer dan juga probe berpasangan kepada untayan cDNA. Selanjutnya tahapan ekstensi ataupun elongasi. Pada tahapan ini, enzim DNA polimerase akan mensintesis untayan lain pasangan daripada untayan cDNA menggunakan template daripada primer dan probe. Berikut adalah ilustrasi tahapan PCR. Berikut adalah karakter daripada struktur materi genetik virus COVID-19. Terdapat 4 protein struktural yang penting dalam genomnya, yaitu lonjakan disimbolkan dengan S, envelope disimbolkan dengan E, membran disimbolkan dengan M, dan juga nukleokapsid disimbolkan dengan N. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup memiliki materi genetik, dan materi genetik setiap jenis makhluk hidup memiliki kekhususan karena urutan basa nitrogennya akan mengkodekan protein spesifik untuk mendukung kehidupannya, sehingga melalui materi genetik dapat diidentifikasi jenis
makhluk hidup pemilik materi genetik tersebut. Primer dan probe merupakan kunci dalam identifikasi materi genetik virus COVID-19. Karena primer dan probe merupakan fragmen materi genetik yang didesain secara khusus untuk dapat terlibat di dalam sintesis materi genetik yang ingin diamplifikasi di dalam metode PCR. Amplifikasi materi genetik dengan transkripsi terbalik diperantarai oleh primer yang merupakan urutan basa nukleotida spesifik. Probe juga merupakan fragmen materi genetik yang membentuk rantai pasangan melalui sintesis dengan enzim. Pada fragmen probe akan ditandai dengan fluorescent dyes. Jika sintesis terjadi, maka fluorescent dyes akan menghasilkan fluorensi yang kemudian ditangkap oleh mesin pembaca untuk ditampilkan kurva amplifikasinya. Fluorescent dyes digunakan untuk mengukur intensitas materi genetik. Adapun manfaat dari teknik PCR yang pertama adalah dapat menganalisis dan amplifikasi terhadap sampel dalam sistem yang tertutup secara bersamaan. Nah, hal ini dapat menurunkan angka positif palsu yang bisa saja terjadi akibat dari amplifikasi tersebut. Kemudian, dapat mengkarakterisasi, menganalisis, dan mensintesis setiap bagian DNA atau RNA dari pasien COVID-19. Jadi, hal ini merupakan bagian dari proses PCR. Kemudian, dapat mendeteksi keberadaan RNA genom virus ini dari lingkungan maupun permukaan benda atau dari sampel klinis seperti sputum atau saluran pernapasan atas. Dalam pengambilan spesimen COVID-19 perlu dilakukan cara dengan memasukkan alat swab ke dalam rongga hidung atau bagian kerongkongan pasien. Hal ini dapat menimbulkan rasa sakit sementara dan tidak terlalu fatal bagi pasien tersebut. Sejauh ini PCR sendiri belum ditemukan efek samping dari keberadaan PCR karena penelitian dilakukan di laboratorium dan tidak langsung pada bagian tubuh manusia. Kemudian, terdapat beberapa kendala dalam penggunaan tes PCR, yaitu kesalahan pengerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, mulai dari pra-analitik atau kesalahan identifikasi sampel. Hal ini bisa saja terjadi ketika terjadi kelalaian ataupun kurang ketelitian. Kemudian, proses pengambilan tidak benar, spesimen buruk atau mengandung sedikit sampel, hingga pada kondisi pengiriman dan penyimpanan sampel yang tidak akurat. Adapun nilai etis yang dapat ditemukan dari uji PCR ini yang merupakan salah satu perkembangan dari IPTEK ialah bahwa uji PCR dapat dilakukan dalam mengidentifikasi coronavirus dan juga menjadi alat yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi diagnosis COVID-19. Hal ini dilakukan dengan mendeteksi material genetik dari virus dengan mengambil spesimen pasien menggunakan alat swab. Oleh sebab itu, melalui prinsip kerja PCR, kita dapat mengamati bahwa materi genetik virus berfungsi mengkode protein spesifik yang menyusun struktur dari virus itu sendiri dan bersifat unik. Struktur tersebut memiliki tujuan khusus untuk mendukung cara hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan cara kebetulan, melainkan semuanya Tuhan ciptakan dengan maksud di dalam keteraturan dan sistem yang senantiasa dipelihara oleh Allah. Hal ini dapat semakin menunjukkan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dengan teratur dan dengan desainnya masing-masing, menunjukkan bahwa keteraturan Allah dapat dilihat dari ciptaannya. Adapun wawasan Kristen Alkitabiah dari penelitian ini ialah bahwa manusia memiliki akal budi dan juga rasio dari Allah sehingga dapat menerapkan berbagai ilmu dalam perkembangan teknologi untuk mendeteksi terpaparnya virus corona yang menginfeksi sel-sel tubuh. Dengan anugerah akal budi dari Allah, manusia dapat mengembangkan IPTEK untuk menjalankan mandat Allah sehingga IPTEK dapat berdampak positif apabila digunakan dengan baik dan bahkan sebaliknya apabila digunakan dengan buruk. Oleh sebab itu, melalui prinsip kerja PCR, kita dapat mengamati bahwa materi genetik virus berfungsi mengkode protein spesifik yang menyusun struktur dari virus itu sendiri dan bersifat unik. Struktur tersebut memiliki tujuan khusus untuk mendukung cara hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan cara kebetulan, melainkan semuanya Tuhan ciptakan dengan maksud di dalam keteraturan dan sistem yang senantiasa dipelihara oleh Allah. Hal ini dapat semakin menunjukkan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dengan teratur dan dengan desainnya masing-masing, menunjukkan bahwa keteraturan Allah dapat dilihat dari ciptaannya. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu struktur materi genetik virus COVID-19 yang digunakan dalam PCR untuk diagnosis infeksi virus COVID-19 berbentuk bulat dengan diameter
125 nanometer dan memiliki 4 protein struktural utama. Prinsip kerja PCR untuk mendiagnosis infeksi virus COVID-19 yaitu dengan amplifikasi materi genetik. Materi genetik akan disintesis dengan desain primer dan probe khusus sehingga dapat dideteksi dan diukur jumlahnya sesuai dengan standar untuk COVID-19. Tes PCR memiliki manfaat yaitu dapat menganalisis, mengkarakterisasi, dan mensintesis bagian DNA atau RNA pasien COVID-19 sehingga mampu mendiagnosis pasien terpapar atau tidaknya terhadap virus ini. Penggunaan tes PCR tidak menimbulkan efek samping yang berat, namun hanya menimbulkan rasa sakit sementara akibat dari alat yang digunakan. Dari kelompok kami yaitu membahas secara lebih detail cara identifikasi materi genetik COVID-19 dan mengkaji lebih dalam tentang pembacaan hasil PCR, lalu terus mengikuti perkembangan informasi mengenai tes yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan.